Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Balik lagi yuk di channel ini. Dan di video sebelumnya kita udah bahas tentang katabolisme, maka sekarang tentang, iya bener banget, anabolisme. Dan salah satu contohnya adalah fotosintesis. Dan kita akan eksplor tentang reaksi terang dan reaksi gelap. So let's move on. Proses fotosintesis adalah proses penyusunan H2O dan CO2 dalam kloroplas dengan bantuan cahaya dan menghasilkan glukosa juga oksigen. Nah, kita coba bahas juga komponen dari kloroplas tempat terjadinya proses fotosintesis ya. Di sini ada membran luar dan membran dalam sebagai salah satu ciri khas dari kloroplas ya, yang merupakan organel dengan dua membran. Juga terdapat stroma, yaitu cairan dari kloroplas yang merupakan tempat berlangsungnya reaksi gelap, sementara tilakoid itu adalah tempat terjadinya reaksi terang, di mana tilakoid itu mengandung klorofil. Tilakoid itu kalau satu ya, tapi kalau misalkan banyak kumpulan dari tilakoid itu disebutnya grana. Ada juga yang menyebutnya granum ya, kalau misalnya satu tumpuk, tapi kalau beberapa tumpukan dari tilakoid disebutnya grana. Yang jelas kalau lebih dari satu tilakoid itu disebutnya grana ya, tempat terjadinya reaksi terang gitu ya. Dan lumen merupakan ruangan antara membran tilakoid ya. Dikenal adanya fotosistem, di mana fotosistem ini adalah satu unit yang tersusun atas beberapa klorofil di dalam tilakoid yang berfungsi untuk menyerap cahaya dan terbagi menjadi dua, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2, di mana fotosistem 1 itu peka terhadap panjang gelombang cahaya 700 nanometer, sementara fotosistem 2 itu peka terhadap cahaya 680 nanometer, dan ini ada kaitannya dengan proses reaksi terang. Proses reaksi terang merupakan bagian dari fotosintesis yang melibatkan cahaya dan berlangsung di dalam tilakoid atau grana pada kloroplas ya tentunya, dan terbagi menjadi 3 tahapan utama, yaitu ada fotolisis, non-siklik, dan siklik. Kita coba bahas satu-satu ya. Fotolisis adalah kondisi di mana cahaya menguraikan molekul H2O menjadi 2H+, 2 elektron dan setengah molekul oksigen. Itu kalau satu molekul H2O ya yang terkena oleh cahaya, dan nanti H+-nya ini akan dimanfaatkan dalam proses non-siklik, juga elektronnya akan dimanfaatkan dalam proses non-siklik. Nah, non-sikliknya itu apa? Langsung saja kita lihat bahwa non-siklik diawali dengan masuknya cahaya ke fotosistem 2, di mana menyebabkan elektron dari fotosistem 2 tereksitasi ya, atau terusir. Kemudian kan kalau sudah terusir berarti kan kondisi elektron di fotosistem 2-nya menjadi tidak stabil, kosong ya. Nah, akan distabilkan oleh elektron dari hasil fotolisis yang tadi sudah kita bahas. Jadi fungsi elektron hasil fotolisis adalah menyeimbangkan kondisi fotosistem 2 yang sudah kehilangan elektron efek eksitasi cahaya tadi. Jelas ya. Nah, sekarang kita bahas kemana perginya elektron yang sudah tereksitasi dari fotosistem 2. Dia tuh ternyata bakal jalan-jalan nih, ditangkap sama akseptor primer, kemudian juga ada plastoquinon sebagai akseptor elektron selanjutnya, kompleks sitokrom, ada plastosianin, dan masuk ke dalam fotosistem 1 yang juga sudah tereksitasi sebelumnya. Jadi elektron fotosistem 1 tuh udah kosong gitu ya. Ya, jadi kekosongan ini dilengkapi
ditangkapi oleh elektron yang sebelumnya tereksitasi dari fotosistem 2 gitu ya. Nah, bagaimana elektron yang tereksitasi dari fotosistem 1 akan ditransfer ke akseptor primer, kemudian ke ferredoksin, lalu ditangkap oleh NADP plus dengan bantuan NADP plus reduktase, kemudian menangkap H plus menghasilkan NADPH. Dan H plusnya itu berasal dari ruang tilakoid ya, karena ruang tilakoid itu kaya dengan H plus atau dari hasil fotolisis H2O tadi. Jadi elektronnya masuk ke fotosistem 2, sementara H plusnya ditangkap oleh NADP plus setelah menerima elektron dari fotosistem 1 tadi yang juga tereksitasi sebelumnya ya, menghasilkan produk berupa NADPH. Nah, proses ini dinamakan non-siklik gitu ya, karena satu alur ada akhirnya, dimana saat dari akseptor primer ke fotosistem 1 dihasilkan ATP dan di akhir dihasilkan NADPH. Kalau dari produk fotolisis tuh kan ada satu lagi ya, tadi kan elektronnya ke fotosistem 2, H plusnya diikat sama NADPH, satu lagi ada molekul oksigen, kemana perginya? Nah, keren banget, dilepas ke udara. Sekarang kita tahu bahwa fotosintesis kan menghasilkan oksigen. Ternyata oksigennya itu berasal dari proses fotolisis H2O. Nah, proses fotolisis sudah, kemudian non-siklik sudah. Satu lagi proses terakhir dari reaksi terang adalah proses siklik. Siklik itu berarti siklus. Nah, kemana perginya elektron dari fotosistem 1 setelah tereksitasi oleh cahaya? Dia akan masuk ke akseptor primer, kemudian masuk ke ferredoksin, lalu ke plastoquinon, masuk ke kompleks sitokrom, ke plastosianin, dan kembali lagi masuk ke fotosistem 1. Jadi dia tuh berputar dan kembali lagi, makanya disebut dengan siklik atau siklus. Jadi alur akseptor yang dilewati oleh siklik itu adalah akseptor-akseptor yang sama tapi beda alurnya ya. Kalau ini sepertinya alur mundur dan memang tidak berakhir di NADP plus. Jadi proses siklik hanya menghasilkan ATP tanpa menghasilkan NADPH gitu ya. Itu adalah proses siklik. Iya, proses reaksi gelap merupakan kebalikan dari reaksi terang ya, yaitu bagian dari proses fotosintesis yang tidak melibatkan cahaya. Apakah hanya berlangsung malam hari? Tentu saja tidak ya, bisa juga berlangsung siang hari karena memang kebanyakan berlangsung siang hari ya. Dan jelas tidak melibatkan cahaya walaupun ada cahaya. Jadi reaksi gelap itu adalah proses lanjutan setelah reaksi terang berlangsung, maka akan masuk ke reaksi gelap yang tidak melibatkan cahaya. Jadi bukan masalah siang atau malam, tapi ada dan tidaknya cahaya. Nah, proses ini berlangsung di stroma atau cairan dari kloroplas. Nah, langsung saja kita bahas ya. Diawali dengan proses pertama yaitu fiksasi, yaitu proses pengikatan CO2 oleh RUBP atau ribosa bifosfat dengan bantuan enzim Rubiscal menghasilkan fosfogliserat atau PGA ya. Nah, kalau kita perhatikan CO2 itu memiliki satu karbon, ada buletannya dong, 1 kilokarbon, sementara RUBP memiliki 5 karbon, 5 kilokarbon. Ketika RUBP mengikat CO2 berarti kan disambungin tuh ciloknya, disatuin dalam satu tusukan. Berarti sekarang satu tusukannya ada berapa cilok? Ada 6 dong gitu kan ya. Hanya ikatan ini tuh termasuk ikatan lemah, jadi si tusukannya tuh lemah, daripada patah ya udah dibagi 2 aja ciloknya ya nggak sih. Yang awalnya satu tusuk 6 cilok karbon sekarang jadi 2 tusuk masing-masing terdiri dari 3 cilok karbon, dan itu disebut dengan cilok PGA. Hanya karena dalam satu siklus itu
membutuhkan 3 CO2 dan akan diikat oleh 3 ribulosa bifosfat, makanya akan menghasilkan 6 PGA tentunya. Jadi kita punya 6 cilok yang 6 tusuk ya, yang terdiri masing-masing dari 3 cilok karbon. Oke, itu tadi tahap 1 yaitu fiksasi ya. Berapa jumlah karbon di CO2? 1. Berapa jumlah karbon di RUBP? 5. Apa hasil pengikatan RUBP terhadap CO2? Benar PGA. Berapa jumlah karbon dari 2 PGA? Yap, 6. Dan berapa jumlah karbon dari CO2 pada satu siklus? 3. Simpan skornya. Kita masuk ke tahap kedua yaitu reduksi, di mana reduksi itu adalah proses pemanfaatan ATP dan NADPH yang diperoleh dari reaksi terang untuk menghasilkan PGAL. Proses ini diawali dengan perubahan 6 PGA menjadi 1,3 bifosfoglycerat memakai 6 ATP hasil dari reaksi terang. Jadi sebenarnya fosfat itu sudah ada di PGA. Nah, nambah 1. Kalau fosfat yang pertamanya itu menempel di karbon nomor 3, maka sekarang di produk 1,3 bifosfoglycerat itu nempel di karbon nomor 1, makanya disebut 1,3 bifosfoglycerat, menempel di karbon nomor 1 dan nomor 3 setelah menerima fosfat hasil penguraian ATP. Karena ada 6 molekul dari PGA-nya, berarti butuh 6 ATP untuk menghasilkan 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Ilustrasinya sih kayak kita kan punya 6 cilok PGA tuh ya sebelumnya. Nah, sekarang tambahin topping ATP, apa aja, cabe ya nggak sih? Karena dengan makan cilok pakai cabe itu berenergi. Butuh berapa? Butuh 6 cabe dong, karena ada 6 cilok PGA. Itu disebutnya cilok 1,3 bifosfoglycerat. Nah, kita lihat kembali di sini bahwa 1,3 bifosfoglycerat akan memanfaatkan 6 NADPH untuk menghasilkan PGAL. Jadi, elektron juga H+ yang diikat oleh 1,3 bifosfoglycerat itu akan mendorong fosfat yang menempel pada karbon pertama. Kan kelihatan ya, ada 6 fosfat lepas dan memanfaatkan 6 NADPH menjadi 6 NADP+. Berarti kan H+ sama elektronnya dipakai tuh oleh 1,3 bifosfoglycerat dan menghasilkan 6 molekul PGAL. Itu cilok yang baru. Jadi anggaplah NADPH-nya itu adalah bawang goreng gitu ya. Nah, bawang gorengnya itu mendorong cabai yang ada di cilok 1,3 bifosfoglycerat lepas, semuanya digantikan sama bawang ya enggak. Jadi cilok bawang itu adalah cilok PGAL. Jadi ada berapa cilok? 3 jenis cilok ya nggak sih? Cilok PGA tuh yang modal pertama produk fiksasi, cilok 1,3 bifosfoglycerat yang ada cabenya setelah menerima ATP, dan ada cilok PGAL yang sudah menerima bawang ya atau NADPH. Produk dari proses reduksi adalah fosfoglyceraldehid atau PGAL. Di sini yang melibatkan ATP dan NADPH dari reaksi terang gitu ya. Nah, untuk menghasilkan 1 molekul glukosa dibutuhkan 2 cilok PGAL. Kita punya berapa? Benar, 6 cilok PGAL ya enggak? Berarti bisa dong langsung ditarik 2. Ternyata enggak bisa. Yang diturunkan baru bisa 1 pada 1 putaran. Soalnya butuh modal buat bikin RUBP kembali sebagai pengikat CO2. Jadi kita akan menyisakan 5 cilok PGAL untuk bikin 3
ribulosa bifosfat yang 3 tusuk ribulosa bifosfat ini terdiri dari masing-masing 5 kilokarbon. Jadi awalnya kita punya 5 tusuk cilok PGAL yang masing-masing 3 kilokarbon. Sekarang berubah dengan bantuan ATP dikasih cabai lagi gitu kan ya. Jadi 3 tusuk cilok RUBP yang masing-masing berisi 5 kilokarbon dan siap untuk mengikat CO2 kembali yang ciloknya itu hanya ada 1 di proses fiksasi di siklus selanjutnya. Nah, proses dihasilkannya RUBP kembali ini disebut dengan regenerasi. Itu kembali generasi dihasilkan. Jadi dihasilkannya kembali RUBP untuk mengikat CO2 kembali. Berarti itu kan baru kita dapat 1 PGAL ya nggak sih? Sementara 1 glukosa kan butuh 2 PGAL. Berarti harus muter dong 1 kali lagi sampai pada akhirnya dihasilkan 6 cilok PGAL kembali dan turunin deh 1 gitu kan ya. Dan nanti untuk modal lagi 5 PGAL yang akan dirubah lagi jadi RUBP. Nah, proses ini dinamakan siklus Calvin karena terjadi 2 kali siklus untuk menghasilkan 1 molekul glukosa. Kesimpulannya bahwa proses ini terbagi menjadi 3 tahap utama. Yang pertama adalah fiksasi, proses pengikatan CO2 oleh RUBP menghasilkan PGA. Yang kedua adalah reduksi pemanfaatan ATP dan NADPH dari reaksi terang untuk menghasilkan PGAL. Yang ketiga adalah proses regenerasi untuk menghasilkan RUBP kembali dengan bantuan ATP dari reaksi terang juga ya, sehingga dihasilkan 1 molekul glukosa. Gitu deh. So, itulah proses dari reaksi gelap yang berlangsung di Strauma. Oke, itu tadi pembahasan kita di reaksi terang dan reaksi gelap. Boleh dong pengen tahu produk apa aja sih yang dihasilkan dari reaksi terang? Dan buat reaksi gelapnya siapa sih yang berfungsi untuk mengikat CO2? Dan apa produk dari pengikatan tersebut, juga berapa jumlah karbonnya? So, that's all and see you at the next session. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.